Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDPM Kabupaten Subang, Dr. Andi Bolon. Simbolon. Yang kami hormati Ketua PDPM Provinsi Bengkulu, Saudara Antoni Muktiar. Yang kami hormati Bapak Suryadi MAG selaku narasumber kita sore hari ini. Dan rekan-rekan sekalian yang sedang bekerja pada hari ini. puji serta syukur kita panjatkan atas Allah yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini kajian online Pemuda Muhammadiyah. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama melakukan lafaz basmalah. Selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang mana akan dibacakan oleh Saudara Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menginjak acara yang kedua yaitu sambutan. Dalam hal ini sambutan Ketua PDPM Kabupaten Subang kepada Dr. Andriadi Simbolon. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rezekinya, rahmatnya
sehingga kita bisa rapat online pada sore hari ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bulan puasa yang berkah ini. Mudah-mudahan berkah. Amin. Tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman jahiliyah sehingga zaman yang canggih dan dalam keadaan bersabar dalam menghadapi kondisi 4 bulan ini yaitu COVID-19. Saya berharap kepada kawan-kawan PDPM Kabupaten Suma, walaupun kita tidak bisa pengajian seperti biasanya yang kita lakukan setiap 3 bulan sekali, kumpul di rumah yang sudah ditetapkan pengajiannya, ternyata belum bisa kita lakukan dikarenakan ada aturan pemerintah tidak boleh kumpul-kumpul. Tapi alhamdulillah masih ada alternatif lain, yaitu bisa menggunakan rapat melalui online. Jadi saya sebagai Ketua Pemuda Kabupaten Seluma, mudah-mudahan yang prode kedua ini kita akan meningkatkan kembali kinerja pemuda Muhammadiyah di dalam bidang sosial dan agama. Bahkan bila perlu kita juga melebur ke pemerintah juga. Ada kabar gembira, 2 minggu yang lalu saya sudah ketemu sama Ketua PDPM Provinsi, Nadi, dan Sekjen Riki. 2 minggu yang lalu, akhirnya semuanya sudah mencair. Mudah-mudahan SK pengurus Kabupaten Seluma yang baru sudah disiapkan. Itu 2 minggu yang lalu saya ketemu mereka. Kemarin masuk WA dari Ketua Nadi, bahwasanya SK sudah selesai, kapan mau diambil. Itu terakhir WA-nya kemarin. Tapi dikarenakan banyak kegiatan untuk mendekati Lebaran ini, saya belum ke Bengkulu. Nanti kalau ada waktu, nanti saya mengambil SK tersebut. Nah, dengan adanya SK tersebut, siapa tahu agenda kita bisa untuk pelantikan ya, pengurusan yang baru. Kita ambil momen pelantikan pengurusan yang baru. Mudah-mudahan semangat kita untuk ke depan membesarkan pemuda Muhammadiyah lebih bersinergi dan lebih baik lagi. Terus program SK, terus program kedua, saya belum dapat berita dari Pak Sekjen kita, Supriyadi, proposal untuk pondok pesantren Pak Lolo sudah selesai apa belum? Tolong nanti dijelaskan. Kalau sudah selesai, habis puasa kita go untuk mengantar proposal tersebut ke Kadis PU. Keadaan COVID-19 ini tetap kita kompak, komunikasi masih banyak alternatif seperti rapat lewat online, WA group itu sama aja sudah rapat. Setelah nanti kita rapat online ini, saya mau kawan-kawan PDPM siapa tahu ada usulan untuk masalah COVID-19 ataupun yang lainnya, atau untuk PDPM ke depannya. Dengan kondisi negeri kita yang lagi belum stabil
kinerja ekonomi dan pemerintahannya. Jadi demikian dulu kepada kawan-kawan PDPM Kabupaten Seluma. Salam kompak, sehat selalu. Saya mohon izin apabila ada kesalahan penyampaian saya mohon ampun sebesar-besarnya dan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua PDPM Seluma telah menyampaikan sambutannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu karena narasumber kita juga ada kegiatan yang lain supaya tidak bertabrakan, kepada Bapak Suryadi MAG sudah dapat dipersilakan untuk mengisi acara pengantian kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam ruknan min arkanil Islam 'alal mu'minina al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pak Ketua PDPM Seluma yang saya hormati, seluruh ketua-ketua bidang dan seluruh anggota, Pak Sekretaris ada ya, Pak Bendahara yang saya hormati. Pertama bersyukur kepada Allah SWT siang hari ini kita bisa bertemu melalui daring media dalam jaringan ini, Zoom meeting cloud. Walaupun fisik kita berjauhan, tapi seakan tak ada jarak karena media ini. Mudah-mudahan ini bagian daripada pemacu semangat kita sesuai dengan motonya pemuda Muhammadiyah itu fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Salat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Saudara sekalian, saya mohon maaf, saya nggak pakai peci karena saya sedang di kantor. Biasanya di kantornya ada peci, cuman karena ini nggak tahu di mana pecinya ini. Jadi nggak disiapkan dari rumah, biasanya ada di kantor. Saya dari kantor nanti jam 2, mungkin jam 2 lewat sedikit lah. Udah jam 2 lewat ini ya. Saya ada Zoom lain dengan Bawaslu Provinsi. Setelah itu nanti jam 4 juga ada. Jadi kita maksimalkan waktu yang ada ini. Saudara sekalian, temanya ini sangat menarik ini. Menjaga amaliyah Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kalau kita perhatikan, banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh berbagai komunitas, organisasi, dan lain-lain. Kalau bagi masker, kemudian bagi sembako, tak banyak. Termasuk saya yakin pemuda Muhammadiyah juga melakukan itu. Melalui atau didukung oleh lazismunya. Tetapi bukan berarti itu melupakan hal lainnya juga tidak kalah penting. Karena ada dua hubungan yang harus dijaga oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, oleh seorang kader. Ada dua hubungan yang harus dia jaga. Apa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dia dengan Allah harus dijaga, hubungan dengan manusia juga dijaga. Nah, yang susah itu menyeimbangkan itu. Ada yang hubungan sesama manusianya berjalan baik, tapi hubungan dengan Allahnya enggak.
Ada yang hubungan dengan Allahnya baik sekali, tapi hubungan sama manusia nggak baik. Menyeimbangkan itu yang susah. Kenapa demikian? Karena memang kita ini dituntut harus soleh dari dua aspek tadi. Pertama harus soleh secara pribadi, yang kedua harus soleh secara sosial. Jadi dalam menghadapi pandemi COVID-19 misalnya, bagi sembako, bagi masker, bagi hand sanitizer, kemudian yang lain-lain, itu dalam rangka memupuk kesolehan sosial. Karena kita dituntut untuk dua itu. Termasuk kenapa Muhammadiyah didirikan dalam rangka meningkatkan kesolehan sosial. Karena itu ada kemudian nanti pendidikannya, ada kemudian bidang kesehatannya, kemudian ada panti sosialnya, ada panti yatimnya, bahkan ada gerakan Al-Ma'un sebagai implementasi dari pemaknaan surat Al-Ma'un. Kayaknya teman-teman udah pasti semua, apalagi tadi yang baca Quran, Pak. Siapa Adinda Abdul Latif. Itu bagus tadi kalau surat Al-Ma'un yang dibacakan kan. Implementasi dari surat Al-Ma'un itu. Jadi dituntut dua-duanya, soleh secara pribadi, soleh secara sosial. Jadi pribadinya barangkali ada yang tiap malam tahajud, ya, kemudian hampir nggak pulang-pulang ke masjid. Tapi apa yang dikeluhkan oleh saudaranya, apa yang menjadi kebutuhan saudaranya, dia nggak peduli. Tetangganya mau sakit, tetangganya mau makan atau nggak makan, tetangganya jajan apa nggak jajan, dia nggak peduli. Yang penting saya ke masjid. Artinya dia hanya memupuk kesolehan pribadi, tidak memupuk kesolehan sosial. Padahal kalau kita baca Al-Quran itu, yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, itu lebih banyak ayat-ayat menjelaskan tentang kesolehan sosial. Dan ibadah sosial itu ganjarannya lebih tinggi, lebih besar daripada ibadah yang sifatnya pribadi. Nah bayangkan, kalau kita, ini puasa Ramadan. Puasa Ramadan kalau orang nggak bisa puasa, hukumannya apa? Diganti dengan, karena keterbatasan lain misalnya, sehingga menyebabkan dia tidak bisa berpuasa, maka dia harus bayar fidyah. Bayar fidyah itu siapa? Apa bayar fidyah itu? Bayar fidyah itu memberikan makan kepada orang miskin dengan jenis dan jumlah makanan yang sama persis dengan makanan dia sehari-hari. Kan ibadah sosial sebagai sanksi dari ditinggalkannya ibadah yang sifatnya pribadi. Jadi ibadah pribadi ketika kita tinggalkan, maka sanksinya adalah ibadah sosial. Itu artinya ibadah sosial itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah yang sifatnya pribadi. Di tengah pandemi ini, orang yang diminta untuk stay di rumah, nggak usah keluar rumah, di rumah saja. Bahkan ada fatwa MUI supaya penyelenggaraan sholat tarawihnya tidak di masjid, tidak berjalan wajib. Kemudian nanti sholat Idul Fitri juga tidak di masjid atau di lapangan. Terkhusus bagi daerah-daerah barangkali yang memang sudah zona merah. Apakah kemudian hal demikian menyebabkan kita tidak menjaga hubungan baik dengan Allah? Kan tidak mungkin. Maka tema ini menarik buat saya. Di mana menariknya menjaga amaliyah Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Jadi kalau ke masjid, itu pahalanya berapa? 27 derajat. Kalau berjamaah di masjid. Kalau di rumah hanya dapat 1, tidak 27. Bagaimana menutupi itu? Ke masjid nggak bisa, karena pandemi tadi. Di satu sisi memang walaupun masih ada yang mempertanyakan ati Allah, ati Rasul, uli amri minkum. Apa yang sudah ditetapkan, apa diputuskan oleh pemerintah mesti ditaati. Itulah bagian daripada ati Allah, ati Rasul, uli amri minkum, 3 serangka itu. Nah, yang hilang dari 27 derajat tadi karena kita nggak bisa berjamaah di masjid, mestinya ditutupi dengan hal lain. Pasti kita punya kemampuan lain.
yang punya kemampuan rezeki, maka tutupilah dengan banyak bersedekah. Maka tutupilah dengan membayar zakat. Maka tutupilah dengan menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim dan lain. Kalau kita keluarkan zakatnya 2,5% itu kewajiban. Nah, kadang-kadang kita hanya berpegang kepada kewajiban saja, tidak mengejar lebih dari sekadar kewajiban. Ya, kalau 2,5 zakatnya itu bagi orang yang memang sudah nyampe nisab dan haul. Haulnya berapa, nisabnya berapa. Nah, terlalu panjang kalau mau kita jelaskan di sini. Itu yang SHI lah yang jelaskan, sebab SHI di sini. Ya, EN itu bisa ada Ustaz EN kan, Pak Maulidi Rahman, Purnawirawan, itu Ketua MUI kan, dia bisa berfatwa nanti tentang apa itu nisab dan haul. Ya, nah, Aan bisa juga itu, alumni Mu'alimin. Aan yang sah itu. Nah, ini bisa dia berfatwa itu, walaupun dia susah untuk berfatwa kepada diri dia sendiri. Nggak susah juga dia. Nah, artinya bisa ditutupi dengan hal lain. Nggak nyampe nisab dan haulnya 2,5%, maka atau sampai nisab dan haul 2,5% bisa ditutupi dengan hal lain. Pemuda Muhammadiyah bisa melakukan itu. Karena memang dalam hadis sahih, bisa dibacakan nggak hadisnya? Di unmute aja, di mute coba itu. Nah, ada hadis, oke? Coba ada hadis yang kemudian diminta mendirikan Ramadan itu, bisa dibantu, saya agak lupa-lupa. Hah? Ada kan? Ada. Apa tuh hadisnya tuh? So Ramadan gimana? Hah? Wafiralahu mata pada Zambi. Man? Manso Ramadan. Manso. Ya. Jadi ada dua itu satunya mansoma, ada satu lagi mankoma. Kalau mansoma barang siapa yang puasa. Kalau mankoma barang siapa yang mendirikan. Mangqama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang mendirikan Ramadan itu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Ramadan itu ditegakkan. Bukan hanya puasanya yang ditegakkan, Ramadannya ditegakkan. Maka apa yang menjadi anjuran selama bulan Ramadan itu mesti ditegakkan. Nggak bisa tarawih di masjid, bisa tarawih di rumah. Setelah selesai sholat Isya, tarawih, setelah tarawih bisa tadarus Al-Quran sampai 1 juz misalnya, setengah juz dan lain-lain. Bisa berdiskusi dengan yang lain, bisa baca-baca buku tentang ibadah dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Saya kira itu semua dalam rangka qoma Ramadan, menegakkan Ramadan itu. Jadi tidak hanya kemudian dia berpuasa, apalagi puasa. Sesuai juga ya, momennya. Tadi sesuai dengan apa? Dengan tema kita kan, menegakkan amaliyah Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Ini sudah di penghujung Ramadan. Di penghujung Ramadan, menjelang Idul Fitri, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan. Coba pemuda Muhammadiyah bisa menggalang sumbangan secara sukarela. Ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, berarti begitu ya. Sukarela. Nanti bisa didata di kecamatan masing-masing itu ada berapa anak yatim yang patut untuk disantuni. Kalau bisa santuni satu orang. Karena kita tidak pernah diajarkan untuk melakukan hal besar sekaligus, tidak. Kita dianjurkan untuk melakukan hal yang kecil tapi dia continue. Melakukan hal besar tapi sekali seumur hidup. Kamu berapa kali berinfak? Saya berinfak tiap bulan, Pak. Berapa sekali berinfak? Rp1.000. Tapi seumur hidup tiap bulan dia infak, lebih bagus. Kamu berapa kali berinfak? Sekali, Pak. Berapa kamu berinfak? 1 juta. Udah berapa kali? Baru sekali, Pak, seumur hidup, umur sudah 60 tahun. Akan lebih bagus yang tadi, continue. Nah, ini saya kira hal-hal penting, hal-hal lain yang bisa dilakukan dalam rangka menegakkan amaliyah Ramadan itu. Memang qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ramadannya dia tegakkan, nilai-nilai Ramadannya dia tegakkan. Dan yang paling penting adalah di mana nilai Ramadan itu nampak. Bukan hanya kemudian Ramadannya dan pasca Ramadannya. Yang paling penting itu pasca Ramadan. Kita akan bisa lihat nanti siapa yang bisa kejar derajat takwa itu. La'alakum tattaqun surah Al-Baqarah surah 83 di penghujungnya itu.
tujuan dari menegakkan Ramadan kan, menjadi orang takwa. Orang takwa itu dilihat setelah dia selesai apa sedang proses. Setelah selesai. Ya, kira gitu. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan tuh, kalau nanti Supri, siapa yang sering khutbah ini? Pak Purnawirawan, Komandan. Siapa lagi yang sering khutbah ini? Nah, nanti dicari ayatnya. Wa aqimis shalah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashiin. Tegakkan sholat itu, dan sholat itu sungguh berat kecuali orang khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. PR buat dan kawan-kawan, coba nanti cari ayatnya, ayat apa itu. Nah, artinya kehusuan itu bukan hanya bukan hanya ketika atau sedang proses, tapi setelah sebetulnya. Maka wa innahu lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi sebelumnya harus khusyuk, sedang berlangsungnya harus khusyuk, setelah itu juga harus khusyuk supaya nggak jadi berat. Jadi itu saya kira sebagai pengantar sudah 15 menit ya. Dari 15 menit sebagai pengantar. Saya tidak memberikan materi, tapi saya mencoba menyampaikan hipotesa agar semua kita bisa berdiskusi. Jadi nggak cuma saya bisa menyampaikan pendapat, yang lain bisa menyampaikan pendapat, bisa juga menyampaikan penjelasan, bisa juga bertanya, bisa juga ya menyampaikan kira-kira bahan diskusi lain yang perlu untuk dilakukan bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depan hal ini bisa berlanjut ya. Ada diskusi-diskusi lain, tidak hanya hubungannya dengan ibadah yang khas, saya kira. Nah, ibadah itu ada dua kan, ibadah khas dan ibadah am. Atau dengan kata lain, mahdha dan ghairu mahdha. Kalau ibadah khas itu ibadah yang khusus yang tata caranya sudah ditentukan dan tidak ada kreativitas manusia di situ. Ya, kayak sholat 5 waktu, nggak boleh ditambah. Subuh 2 rakaat nggak boleh dijadikan 4. Itu ibadah-ibadah yang khas. Tapi ibadah am yang umum, itu ada kreativitas manusia. Yang saya sebut tadi, ibadah am itulah dalam rangka meningkatkan kesolehan sosial. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya soleh secara pribadi dengan para sahabatnya, tapi juga soleh secara sosial. Walaupun sebetulnya susah bagi kita untuk menyeimbangkan keduanya. Soleh secara pribadi, soleh juga. Saya kira itu sebagai bahan diskusi. Setelah ini nanti boleh kalau ada yang perlu diskusikan, boleh nanti siapa yang mau tanya atau mau memberikan pendapat, nanti tinggal dibuka unmute-nya ini siapa yang kendalikan, host ya? Mute ya, unmute-nya ini. Atau mungkin bisa nanti di chat yang ada di bawah itu kan ada chat itu. Nah, boleh di situ kira-kira kalau memang ada yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Tapi sekali lagi saya tidak memberikan, bukan narasumber ya sebetulnya. Bisa hanya melempar atau memberikan hipotesa untuk menjadi bahan diskusi kita. Barangkali dari sini nanti muncul pemikiran-pemikiran brilian untuk lalu kemudian diaplikasikan dalam bentuk ibadah sosial tadi. Ya, misalnya kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan 3 bulan mengajarkan surat Al-Ma'un, tidak selesai-selesai bukan karena muridnya nggak bisa baca, tapi karena muridnya belum mengamalkan isi surat Al-Ma'un. Makanya sekarang ada gerakan Al-Ma'un. Keluarlah kemudian didirikanlah panti-panti asuhan, panti yatim dan lain-lain. Nah, barangkali kita hari ini mau mengamalkan surat apa? Surat yang dibacakan Latif tadi apa? Surat Al-Baqarah ya? Dibacakan Latif tadi. Nah, kalau mau mengamalkan itu, ya ayuhanna su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Sungguhnya mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Di lanjutan ayat itu menarik sekali. Bagaimana Allah menggambarkan siapa Tuhan yang wajib disembah itu. Kalau tadi diteruskan ayat itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa. Allah, dialah zat yang dimaksud dengan yang patut disembah tadi. Dialah zat yang alladzi ja'ala lakumul arda firasah, menciptakan bumi itu seperti hamparan. Wassama'a bina'a, dia ciptakan langit sebagai atap. Lalu kemudian dia turunkan hujan. Wa anzala minas sama'i ma'a. Lalu kemudian dengan hujan itu nanti tumbuh tanam-tanaman.
Tapi di penghujung ayatnya jangan lupa, fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kamu buat tandingan terhadap Allah. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan buat tandingan terhadap Allah SWT. Nah, dengan kemudian melakukan gerakan-gerakan tadi, bisa saja dalam rangka meningkatkan kesolehan sosial kita semua. Saya kira itu sementara. Terima kasih dan mohon maaf. Kepada Kando Supriyadi, waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur hanyalah milik Allah, penjaga, penguasa alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada kedua dan uswah kita Nabiullah Muhammad. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Yang kami hormati Ketua Umum PDPM Seluma, kemudian Al-Ustadz yang sudah menyampaikan materinya. Pertama, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua tadi tentang proposal jalan ke pondok. Alhamdulillah proposalnya sudah selesai. Ya. Ini kan fatwa mengenai fatwa MUI ini bahwa kita ini sholat Idul Fitrinya di rumah saja. Ya. Nah, yang kami ingin tanyakan ini, kami juga sudah dapat himbauan dari Kepala KUA, kemudian selaku pengurus masjid, kemudian dari lurah juga sudah disampaikan. Tapi dengan jamaah ini mereka masih nunggu, ya. Jadi keputusan kami dari pengurus masjid ini, mana kita ini sholat tetap dilaksanakan atau kita sholat di rumah-rumah sendiri. Sedangkan kalau di Pugu itu alhamdulillah belum, masih hijau, ya. Nah ini mohon pendapat dari Ustaz Supriyadi, pencerahannya bagaimana kalau memang kita harus taat dengan aturan yang sudah dibuat, walaupun dalam kondisi di tempat itu belum ada satupun yang terjangkit, ya. Kalau kita memang harus tetap taat dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan para ulama, ya kita akan sampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus taat dengan aturan yang sudah dibuat tersebut. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang Joko Tabes, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yang saya hormati Ketua dan rekan-rekan semua, ini sebenarnya bukan pemuda lagi ini, karena umurnya lebih aja di 40 ah. Kalau kata Pak Ketua dulu 40 ah batas oh. Cuman masih ada masuk kan nih. Nah, ini ada lanjut saran dikit, mungkin ini Pak Ketua untuk salah jalan di Pesantren Rauda itu dikira ikut jalan itu jalan kabupaten atau lingkungan. Kalau lingkungan, pajak datang ke kami ke Perkim. Nah, kalau kabupaten dia harus lewat PU. Aku masih agak galau ini. Kita ikut ini ulil amri apa ulama. Nah, amun nak pahalo yo tadi ya 27 derajat tadi kan. Amu nih tarawih malam pertama tuh lah tarawih di masjid. Udah itu karena masih agak corona nih di rumah galau. Nah, mungkin itu demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih kita buka satu orang lagi yang ingin menambahkan ataupun memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Pada ini Kando Alsoni Mukhtiar, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Jelas. Ketua umum ya,
Ketua Umum Bang Andri, dan Ketua Bidang, Sekretaris Bidang, dan Kakanda Suryadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mau bahas yang masalah jalan tadi. Jawaban untuk pertanyaan dari Kando Supriyadi dan Dang Joko Tabes tadi. Pada Kando Suryadi kami persilakan. Mengikuti anjuran pemerintah, sholatnya di rumah saja atau di masjid atau di lapangan, kira begitu ya. Itu pertanyaannya Supri. Menurut saya, karena itu sudah ada himbauan, tapi orang MUI lah nanti yang bisa menjelaskan saya kira, karena saya tidak mengikuti perkembangan bagaimana proses sampai keluarnya himbauan atau fatwa itu. Ada yang mengatakan itu himbauan, ada yang mengatakan fatwa. Kalau fatwa wajib dilaksanakan. Kalau sekedar himbauan mau dilaksanakan silakan, tidak juga boleh. Itu himbauan gitu kan. Nah, nanti orang-orang MUI, saya kira MUI ada, Maulid Rahman MUI, Ardiles MUI, apalagi yang MUI di sini ya. Nah, mungkin mereka mengikuti proses sampai keluarnya apakah itu himbauan apa itu fatwa. Kalau fatwa ya itu. Jadi Supri, saya kira itu bukan soal zona hijau atau zona kuning, zona merah, bukan soal itu. Nah, makanya nanti saya butuh juga orang-orang MUI untuk menjelaskan itu, karena di anjurannya itu nggak ada juga mengenal zona-zona merah, walaupun ada beberapa MUI yang menganjurkan begitu. Saya baca, saya dapat kiriman, ada juga yang membolehkan bagi daerah-daerah yang memang sudah zona yang masih zona hijau, kira begitu. Nah, ada juga saya dapat kirimannya itu anjuran MUI-nya begitu. Artinya tidak kemudian langsung mengatakan wajib untuk dilakukan di rumah atau dilarang dilakukan di lapangan di masjid. Nanti orang-orang MUI lah yang menjelaskan itu. Nah, nyambung dengan pertanyaannya Dang Joko Tabes tadi. Ya, Dang Joko Tabes umur 40 itu, kalau di Pemuda Muhammadiyah memang nggak bisa jadi pengurus, kira-kira itu nggak bisa jadi ketua lagi, sekretaris, bidang, nggak bisa lagi karena umurnya udah lewat. Tapi kan berarti dia tidak boleh bergabung dengan Pemuda Muhammadiyah. Nah, kalau bergabung silakan aja. Besok kalau ada umur 60 tahun mau bergabung, saya mau bergabung ikut pengajian Muhammadiyah dan lain-lain, boleh silakan aja. Nah, kalau dia mau jadi calon ketua umum jangan. Kira. Nyambung dengan pertanyaannya Dang Joko Tabes tadi ya. Dia mau ngejar 27 rakaat itu, udah disampaikan tarawihnya nggak usah di masjid, nah, di rumah saja, tapi dia mau ke masjid. Yang mau kita ikuti mana? Itu apa ulama, apa ulil amri? Saya kira di negara kita ini karena ulama itu sudah dilembagakan, maka ulama itu masuk dalam ulil amri, bahkan kayak menteri, kemudian presiden, saya kira dalam mengeluarkan kebijakan yang ada hubungannya dengan kehidupan keberagamaan, mereka minta pertimbangan atau minta saran dari majelis ulama, tidak mungkin tidak. Saya kira itu. Kayak misalnya kayak wali kota, bupati mengeluarkan himbauan supaya begini, sebegitu, saya yakin itu juga hasil koordinasi dengan majelis ulama di tingkat daerahnya masing-masing. Karena itu ada hubungannya dengan kehidupan keberagamaan. Jadi MUI lah kemudian yang diakui. Soal kemudian apa yang difatwakan oleh MUI, ada yang tidak setuju, ada yang memprotes, saya kira itu hal biasa saja. Ada yang masih memperdebatkan itu biasa saja. Tapi yang kita yakini bahwa MUI itu kumpulan para ulama yang tidak mengenal lagi background organisasinya. Semua organisasi ulama-ulama yang latar belakang organisasinya berbeda ada di situ. Orang Muhammadiyah ada di situ, NU ada di situ, Persis ada di situ, Matlaun Anwar ada di situ, Tarbiyah Islamiyah ada di situ. Nah, saya kira kumpul semua di situ. Nah, di Majelis Ulama Indonesia itu. Sehingga kemudian keluar. Nah, nanti tolong ini aja lah, siapa Maulid Rahman atau siapa yang ada yang di sini pengurus MUI yang bisa menjelaskan secara runut proses sampai keluarnya fatwa atau himbauan itu dari MUI. Jadi yang mau diikuti apa? Ulil amri apa ulama? Saya kira ya ulama itu bagian daripada ulil amri. Bahkan kata buat saya sebetulnya kan ulama itu justru yang ulil amri. Karena ya kenapa saya katakan begitu?
yang saya sampaikan di atas tadi, saya yakin pejabat publik lah, pemegang kekuasaan di negeri ini dalam mengambil satu kebijakan yang ada hubungannya dengan kehidupan keberagamaan, dia minta pertimbangan dari majelis ulama. Artinya nggak hanya sejalan lah, kira-kira begitu. Kecuali apa yang diputuskan oleh pemerintah lalu kemudian bertentangan betul dengan apa yang difatwakan majelis ulama, barangkali kita memilih untuk mengikuti majelis ulama. Tapi dalam hal ini dan Joko saya kira tidak berbeda antara apa yang difatwakan oleh majelis ulama, apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Saya kira itu. Satu lagi tadi apa ya? Lupa saya. Yang dari Kando Alfoni tadi itu cuman menjelaskan masalah jalan tadi, Pak. Oh gitu. Oh ya. Saya kira itu sekaligus silakan dilanjutkan diskusinya. Saya mohon izin untuk terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan karena mungkin kita tidak sempat bertemu secara langsung melalui media ini. Apabila tiba waktunya nanti saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, selamat Idul Fitri 1 Syawal. Saya dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita keluar sebagai alumni Ramadan yang menyandang gelar takwa. Nasr minallah wa fatan qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh ketua kita. Kalau melihat dari dunia medis ya, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, atau Ikatan Perawat, ataupun bidan, kebetulan saya juga dokter kan, banyak kami sharing-sharing di grup dokter, alumni-alumni dokter. Jadi kami melihat COVID-19 ini nampaknya bakal lama. Enggak selesai 2 bulan, 6 bulan, bisa kemungkinan ditaksir 2 tahun, tapi itu baru kesimpulan saja. Karena ditengok dari statistik COVID naik terus, Provinsi Bengkulu ya kita lihat sekarang ini bukan provinsi jalur lintas, bukan provinsi yang pertumbuhan ekonomi penduduk yang padat, Provinsi Bengkulu juga bukan juga industri yang besar, tetapi dari 0 sekarang sudah 65 ya. 65. Nah, 65. Ini provinsi yang pelosok Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Apalagi provinsi yang skala besar, pertumbuhannya besar, penduduknya padat, itu juga lebih parah lagi. Sedangkan kita yang Jawa aja masih kena, apalagi yang provinsi yang penduduknya padat. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan PDPM Kabupaten Seluma, dengan COVID yang belum ada tanda-tanda kapan selesai ini, tetap mengarahkan sanak-sanak, kawan dekat, sesuai dengan anjuran yang sudah ada. Lakukan terus seperti membatasi kumpul-kumpul ataupun acara-acara kongko, dan kawan-kawan pemuda Muhammadiyah jangan pernah bosan-bosan cuci tangan, jangan pernah bosan jenuh menggunakan masker beraktivitas di luar. Apabila selesai beraktivitas di luar dari pagi sampai sore, langsung mandi, nggak usah pegang sana, pegang sini, di dalam rumah megang anak, megang istri, jangan dulu, langsung mandi, pakaian yang dipakai langsung cuci, jangan dulu kemana-mana. Habis itu, itulah tahapan yang lebih amannya solusi dari saya kan, karena diskusi sesama kawan-kawan dokter ya kan, itu karena toh juga dilihat COVID ini belum ada tanda-tanda untuk menyusut ya kan. Jadi saya harap ke kawan-kawan PDPM, masalah sosial kita untuk COVID, nanti kita coba dulu cari solusi momen apa yang bagus untuk pemuda Muhammadiyah dalam tema COVID ini, bersentuhan langsung ke masyarakat.
dan juga kepada kawan-kawan, kita tidak bisa ngotot seperti sebelum COVID, banyak kegiatan, belusukan gini-gini. Nampaknya kita juga harus membatasi juga, karena juga kita menjaga kesehatan kita juga sama-sama, ya kan. Jadi itu dulu dari saya. Siapa tahu lagi ada masukan dari kawan-kawan, silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Kando Maulidil Rahman, ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi himbauan keras itu kalau untuk hukum agama kira-kira sunnah muakkad. Tinggal kembali kepada kita. Dan juga kita lihat fatwa PP Muhammadiyah yang sudah beredar, mungkin sudah ada yang baca, bahwa memang dari PP menganjurkan untuk sholat id atau sholat tarawih dan lain sebagainya di rumah. Jadi selaku kita masyarakat, khususnya masyarakat Perserikatan Muhammadiyah, karena dari PP juga sudah ada anjuran untuk sholat di rumah masing-masing. Jadi pada intinya kita tidak melihat zona hijau atau zona merah, zona kuning dan lain sebagainya. Balik pada diri kita sendiri untuk mengurangi resiko. Ya kita nggak tahu, mungkin apalagi sekarang di Bengkulu ini kan penyebaran atau penularan COVID-19 ini sudah lokal sekarang, bukan dari orang luar lagi. Kita nggak tahu, entah saudara kita mungkin, walaupun mungkin antibodinya kuat, tapi dia sudah membawa virus tersebut. Jadi kalau kami pada intinya, khusus untuk Sulma Utara, merekomendasikan untuk di rumah saja. Karena sudah, walaupun di MUI juga terjadi, perbedaan pendapat. Zona hijau dengan zona kuning, zona merah. Cuma pada intinya, kita mengurangi risiko tersebut. Mudah-mudahan kita bisa bijak, karena memang di masyarakat beda dengan keadaan teori yang ada. Nah, cuma bagaimana kita bijak untuk bisa menghadapi hal-hal tersebut. Kita kembalikan kepada masing-masing. Ada takmir masjid yang masih mau, ya itu silakan. Tapi dengan risiko, kalau terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, harus bertanggung jawab dengan semuanya. Mungkin hanya itu tanggapan atau tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kando Maulidil Rahman. Selanjutnya ada tambahan lagi dari Kando Ed Hamizi, ada? Yang terhormat Ketua PDPM, Sekjen, Sekretaris, Ketua Bidang, Wakil Ketua Bidang, para ayahanda, dan Joko Tabes tadi, mana masih ada? Memang ini ya, polemik juga ya. Karena kita belum pernah, mungkin seumur hidup kita semua yang lagi online ini belum pernah ada kejadian seperti ini. Disuruh sholat Idul Fitri di rumah kan. Karena apalagi saya. Ini memang menjadi tantangan juga bagi kita para pemuda Muhammadiyah ini menjelaskan kepada masyarakat kita kan, yang semampu kita menjelaskan tentang anjuran ataupun fatwa MUI ini. Nah, karena ke depan pasca ataupun dalam COVID-19 ini kan akan banyak hal terjadi, dan kita sebagai pemuda Muhammadiyah akan banyak ambil bagian di sini, baik itu berupa aksi-aksi sosial ataupun di kegiatan-kegiatan keagamaan setelah pasca COVID-19 ini.
Dan ini sangat kita harus menyiapkan diri, baik secara kapasitas kita sebagai pemuda Muhammadiyah ataupun para ulama, kawan-kawan yang sudah jadi ulama kan, untuk membaur nanti kepada masyarakat. Membaur dalam artian karena saya melihat pasca Covid ini yang bakal besar pengaruhnya. Ya kalau sekarang ini kan orang masih agak segan-segan lah, dampak sosial belum terlalu nampak karena orang masih harus di rumah. Tapi ketika dampak Covid ini sudah nggak ada lagi nanti, maka akan sangat susah. Mungkin kriminal akan meningkat seperti itu. Nah jadi ini yang perlu saya sampaikan, dua hal. Yang pertama mengenai menyambut Idul Fitri ini susah kita menjelaskan. Yang kedua nanti kita sebagai PDPM Kabupaten Seluma akan menghadapi tantangan besar pasca Covid ini, tapi entah kapan pasca ini kita nggak tahu juga, seperti keterangan Pak Ketua tadi kan, ini akan lama, bahkan mungkin benar kalau di Jakarta itu 2 minggu lagi akan ada istilah new normal. Jadi kehidupan normal, kita keluar pakai masker, bawa sanitizer, terus di depan rumah itu kita perlu siapkan mungkin ember, air, cuci tangan kan, kalau ada tamu kita suruh cuci tangan dulu. Nah, mungkin hal-hal kehidupan seperti ini harus kita persiapkan. Nah, inilah mungkin sebagai yang saya sampaikan dengan dalam ini. Terus ya mengenai organisasi kita, ya mari kita perkuat yang ustadz itu mengajari kami yang belum ustadz kan. Andri ini juga ngajari saya. Ustadz EN, mana Ustadz EN ini tadi. Dan yang belum kenal mari kita sama-sama kenal kan. Mungkin nanti kalau udah bisa pelantikan ya kita dengan standar protokol Covid kita bisa ketemu semua ya. Bisa buat ajang kita saling kenal. Ataupun nanti ada acara, saya usul ini Pak Ketua dan Pak Sekjen, saya usul nanti ada silaturahmi khusus melalui online ini untuk PDPM Seluma. Walaupun nggak bisa makan kue sama-sama, tapi kita bisa menatap muka sama-sama kan. Jadi silakan ditentukan harinya, nanti kita silaturahmi online. Nah seperti itu. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf waktunya agak lama ini. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kando Edanizi yang telah menambahkan. Selanjutnya kami mohon kepada Kando Reko Ardiadi untuk sedikit menambahkan ataupun memberikan pencerahan kepada pemuda Muhammadiyah Seluma atau informasi-informasi yang terbaru yang diperoleh dari wilayah bisa diberikan kepada adik-adik yang ada di Seluma. Pada Kando Reko, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak nih, baru masuk langsung disuruh ngomong. Oke, menarik juga sih sebetulnya perihal tentang COVID ini. Ya, kalau di kota ya, nuansa sekarang. Coba kalau memang sempat pergilah ke daerah BIM, daerah pasar itu tidak ada lagi kayak seperti orang wabah sekarang. Jadi orang sudah mulai kayak seperti beraktivitas. Ya tadi yang disebut dengan new normal tadi. Perihal new normal itu sekarang orang bermasker itu memang sudah seperti protapnya. Emang masih, tapi orang beraktivitas sudah seperti biasa. Itu sudah mulai di kota. Ya mungkin di daerah, mungkin di Seluma booming rasanya wabah ini baru sekarang karena baru merasa ada merah-merahnya beberapa minggu yang terakhir ini. Kalau di kota kan sudah dari kemarin, tapi memang ada fluktuasi yang tinggi. Jadi sudah masyarakat di kota Bengkulu sudah terutama tuh malah sudah semakin ya acuh sih terhadap COVID ini sekarang ini. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah kita yang mengerti dan paham sebetulnya ini seperti apa tuh, ya itu yang kita respon. Ya kita mungkin tidak bisa merubah orang semuanya, tetapi kita bisa mulai dari kita. Mulai dari kita sendiri bagaimana untuk mengantisipasi jangan sampai
hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi bagi kita. Ya kita kalau untuk merubah orang ya ini karena kalau cuma satu kelompok, dua kelompok, dan persoalan virus COVID ini itu bukan penyakit yang nampak. Kalau misalnya orang itu sakit cacar mungkin kelihatan bentol-bentol di mukanya. Kalau dibilang dia itu COVID padahal cuma flu biasa, itu bukan juga tanda. Nah, jadi gimana kita sendiri untuk membatasi, minimal kita dan keluarga kita untuk membatasi diri. Makanya di MCC wilayah itu tidak ada gerakan yang masif untuk semua masyarakat sih, enggak. Karena nggak mungkin mengcover semua masyarakat. Karena ini sebetulnya bukan hanya tugas dari kita, tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama sebagai masyarakat, sebagai manusia. Karena ini wabah ini bukan wabah lokal, tapi dunia, global. Jadi kalaupun kita tidak sadar terhadap perilaku yang menyebarnya ini ya tidak akan berubah gitu. Makanya kembali semuanya ibda binafsih, kembali ke diri masing-masing dulu. Kalau kita sudah mematuhi semua protokol, ya orang lain tidak, ya kalau tidak bisa diingatkan, sudah kita yang harus menjaga diri. Jangan sampai gara-gara cuma mengingatkan orang, akhirnya ribut. Juga jangan seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk menjaga diri kita, batasi diri kita. Nah, terkait dengan sholat id, ya sudah jelas. Selama ini juga bukan sholat id saja, semua ibadah yang harus berkumpul di satu tempat itu kan dikurangi, dan kalau bisa memang dihindari dulu. Karena tadi untuk menjaga diri. Kalau memang orang tidak bisa menjaga diri mereka, kita jaga diri kita. Itu saja sih sebetulnya. Karena ya semuanya ini ya kembali lagi muaranya ke masing-masing, bukan salah pemerintah, bukan tugas pemerintah, bukan tugas sebuah organisasi, tapi tugas setiap insan manusia. Karena penyakit itu tidak nampak. Kalau penyakit itu nampak, enak kita menghindari. Oh, itu penyakit COVID, nggak usah dekat-dekat dulu. Kita nggak tahu, karena banyak sekarang ini kan yang terpapar COVID itu tidak ada gejala sama sekali. Dia tidak punya gejala flu, tidak punya apa, tapi rupanya dia membawa. Jadi itu mungkin kembali ke diri masing-masing. Ya ketika memang kita harus mengingatkan orang yang paling dekat dengan kita, karena yang paling nanti merasakan kalau misalnya terpapar itu ya kita dan keluarga kita. Jadi selamatkan dulu keluarga kita dulu, bagaimana caranya untuk tidak terpapar. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Direktur Aryadi yang telah memberikan arahan ataupun pengarahan terkait COVID-19 yang tengah melanda kita pada saat ini. Nah, selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Ardiles. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengingat dan melihat situasi sekarang yang sama-sama kita hadapi berkenaan dengan masalah virus corona. Jadi sudah sepatutnya lah kita untuk mentaati himbauan-himbauan dari pemerintah. Ini sudah jelas untuk keselamatan kita semua. Di situ juga kita melihat para medis yang sudah terkena atau terpapar dengan COVID-19. Di situ juga kita kasihan melihat mereka, sementara bisa dikatakan kita tidak menghargai jasa para tenaga medis. Ya. Nah, kemudian juga mungkin di tengah-tengah masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya, kenapa seakan-akan COVID ini hanya mendatangi orang-orang yang melakukan ibadah di masjid. Ya. Sebenarnya itu bisa dikatakan gimana ya bahasanya itu, tinggal cara kita menyampaikan pemahaman cara kita, ya, bahwasanya ini sudah kewajiban kita semua untuk menjaga diri kita agar terhindar dari COVID-19.
Jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh pemerintah itulah yang terbaik untuk kita agar kita mentaati, mendengarkan himbauan-himbauan para pemerintah. Nah, kemudian apa yang telah disampaikan oleh Dr. Andri tadi, kita tidak mengetahui kapan COVID ini akan berakhir. Ya, apakah 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun yang akan datang. Nah, di sini bentuk kepedulian kita semua, bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk kerjasama kita sama para pemerintah, agar kita tidak tidak ngeyel lah istilahnya itu. Ya, kalau seandainya untuk pelaksanaan sholat id memang itu dilarang oleh pemerintah, ya untuk sementara harus kita taati. Ya, memang tadi barusan saya ketemu sama orang Kemenak di Bank Mandiri, saya tanyakan bagaimana masalah sholat id, dan dia dikatakan untuk sementara sholat id dari pemerintah kita larang dulu agar melaksanakan sholat idnya di rumah masing-masing. Dan ini juga harus kita taati himbauan tersebut. Bukan berarti jangan sampai kita mencurigai pemerintah. Ya, seakan-akan pemerintah ini menjauhkan kita dari ajaran agama. Ya, kan ada juga kita beranggapan seperti itu. Seakan-akan ini adalah salah satu siasat bagaimana menjauhi kita dari akidah. Ya, yang mana tadinya orang malas beribadah, akhirnya dia tambah jadi malas. Ya, orang malas beribadah selama ini malah tambah malas. Nah, jadi cuman itu yang dapat saya sampaikan. Pada intinya kita sama-sama membantu pemerintah agar mata rantai COVID ini segera putus. Ya, mudah-mudahan negara kita ini cepat kembali normal seperti biasa. Ini aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengajak para sahabatku sekalian masalah mengenai sholat id, ikutilah fatwa dari PP Muhammadiyah, tetap melaksanakan sholat id di rumah. Itu aja Pak Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PDPM, yang saya hormati Pak Sekjen, beserta pemuda Muhammadiyah Seluma. Menanggapi masalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI maupun DPP Muhammadiyah, tentunya kita di musim corona ini, wabah corona ini ya, bukan musim. Salah ngecek ya. Wabah corona ini kita ambillah hikmahnya. Ya. Yang selama ini mungkin tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka kita haruslah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tahu kapan berhentinya wabah corona ini. Ada yang mengatakan tahun ini berhenti, ada yang mengatakan tahun depan berhenti. Itu hanya rencana manusia. Tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi corona ini kalau saya menanggapi rekan-rekan sekalian, ini tidak luput dari ulah manusia itu sendiri. Ya.
Allah tidak akan menurunkan suatu bencana di suatu daerah atau di suatu negara tanpa seizin Allah. Allah tidak akan mengeluarkan suatu bencana kepada manusia. Akan tetapi kita sebagai manusia, kita selalu mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah corona ini cepat hilang atau berhenti. Ya. Maka ada ikhtiar dalam agama maupun ikhtiar dalam kepemerintahan. Jadi masalah sholat Id, ya, saya terus terang saja, himbauan-himbauan seperti itu sudah disampaikan kepada semua masyarakat. Saya contohkan saja, di desa saya mereka tetap kekeh untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Padahal surat edaran baik dari MUI maupun Kementerian Agama sudah kita bacakan. Tapi alhamdulillah di desa saya belum ada yang terkena virus corona. Ya, tapi saya kasih tahu juga kepada masyarakat, khususnya di desa saya di Sulawesi Utara itu, walaupun ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, kalian jangan mengabaikan apa yang diinstruksikan atau himbauan-himbauan dari pemerintah maupun dari MUI. Ya, kita sebagai pemuda Muhammadiyah tentunya kita harus memberi pengertian kepada masyarakat. Misalnya dia selalu ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, apa yang perlu kita siapkan di masjid itu? Kalau sejadahnya belum digulung, ruan digulung. Nah. Jadi kalau belum ada alat cuci tangan, kita sediakan. Jadi sebelum masuk kita cuci tangan dan keluar cuci tangan juga, dan jangan lupa pakai masker. Saya kira itulah tentunya kita harus memberi pengertian kepada masyarakat. Sebenarnya umat Islam ini, rekan-rekan sekalian, mereka ini kadang-kadang tidak ada yang setuju kebijakan pemerintah itu, pemerintah maupun MUI, ada juga yang tidak. Toh kenapa di masjid kita ini banyak dilarang untuk melaksanakan seperti sholat Idul Fitri, ada yang dilarang untuk melaksanakan sholat tarawih, sementara di mall banyak, ya, di bandara begitu banyak. Itulah sebenarnya umat Islam ini marah, ya. Ada yang setuju, ada yang tidak kebijakan pemerintah itu. Padahal di mall atau di bandara itu luar biasa banyak manusia, ya. Tapi kalau di masjid banyak timbul, kalau terjadi corona di jamaah masjid, alangkah banyaknya fitnah, ya, di dalam agama. Tapi kalau itu terjadi di pasar atau di mall, saya kira dia diam saja. Ya. Jadi itulah kita sebagai pemuda Muhammadiyah, saya mengajak kita selalu dalam garda terdepan untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Mumpung di terkena wabah corona
yang terjadi di tahun ini, ya, kita keluarkan tenaga kita, baik materi maupun doa dan lain sebagainya. Di bidang kesosialan kita harus kita tingkatkan. Ya, mumpung disinilah kita ingin beramal ma'ruf nahi mungkar itu. Ini sudah bagian amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Menunjukkan kita ketakwaan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, disinilah letaknya, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benarnya takwaan. Maka di penghujung ayat ada dikatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, saya kira itu saja. Ini sudah panjang ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah dan kata. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kuat berdoa, berikhtiar kepada Allah, mudah-mudahan wabah corona ini cepat hilang. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan sedikit dari ketua. Silakan. Singkat saja, tadi agak sedikit menyambungkan dari Ustadz Abdul Latif, kenapa masjid tidak diperbolehkan, tapi mal-mal bandara masih ramai beraktivitas. Sekarang ini kan pemerintah lagi dapat PR baru. Arti kata dengan COVID-19 ini kan salah satu yang baru dalam 4 bulan ini, yang mereka pun bukan Indonesia aja, bahkan tingkat nasional Eropa pun juga masih bingung untuk cara untuk mengatasi COVID-19 ini. Karena kenapa? Ini kan bisa saya melihat 3 yang dampaknya kena. Pertama sisi agama, yang kedua dari segi medik kesehatan, yaitu COVID sendiri kan. Yang kedua ya, yang ketiga ekonomi. Jadi ekonomi, COVID, agama. Agama bukan berdampak kita Muslim saja. Seperti umat Kristiani pun mereka tidak bisa ke gereja hari Minggu. Mereka pun Natal nggak bisa kemana-mana. Sama juga kita Muslim, semuanya kena dampaknya juga. Nah, dari dampak segi ekonomi, nah sekarang sudah mulai agak oleng perekonomian sekarang. Makanya pemerintah nggak berani untuk mengepus lockdown seperti yang diharapkan, karena efek ekonomi seperti bandara lumpuh, berapa miliar itu habis. Pemerintahan tidak beraktivitas total, ya kan? Rumah makan dari yang kecil sampai yang besar, omsetnya sangat menyusut, ya kan? Buruh harian dan mulai kurang dapat pekerjaan lagi, PKH besar-besaran, ya kan? Nah, ini yang ditakutkan oleh pemerintah. Efek ini agama, COVID, ekonomi ini, inilah PR baru pemerintah mengatasi. Ya, siapa tahu COVID-19 ini nanti kategori penyakit yang sudah seperti TBC atau sudah penyakit yang sudah punya nama. Ya, mudah-mudahanlah sudah ada vaksinnya, entah berapa bulan kemudian, itulah harapan kita ada vaksinnya, ya kan? Itu dari tenaga ahli medik yang punya farma ataupun bagian menemukan vaksin, mudah-mudahan mereka cepat, walaupun itu dari Indonesia ataupun dari luar negeri, ya kan? Gitu. Jadi kita harap bersabar,
untuk masalah efek dari COVID ini. Nanti menu apa yang untuk PDPM lakukan nanti kita pikirkan setelah Lebaran nanti, apa langkah-langkah dari Pemuda Muhammadiyah dalam bersinergi pemerintah, sosial, agama, dan COVID-19 ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua yang memberikan tambahannya. Selanjutnya pada Dindo Hengki ada? Ya, kita menganjurkan agar nanti memang seandainya ada daerah-daerah khusus yang memang tetap melakukan Idul Fitri di masjid atau di lapangan, itu kan tugas tanggung jawab kita selaku insan kemanusiaan dalam hal ini Pemuda Muhammadiyah sudah menyampaikan. Dan apabila masyarakat itu masih tetap melakukan Idul Fitri, sholat Idul Fitri di lapangan atau masjid, ya kita hendaknya dalam hal ini memberikan pengertian untuk mematuhi protokol kesehatan seperti yang diutarakan Ustaz Abdul Latif. Dindo Hengki terputus. Selanjutnya mengingat waktu kita akan memasuki waktu sholat asar, kami minta terakhir kepada Pak Suryadi untuk memberikan closing statement sebelum kegiatan ini ditutup. Pada Pak Suryadi, silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya masih sempat bergabung kembali. Ternyata belum selesai pengajian online-nya PDPM Seluma. Begini, dilematisnya tadi itu soal fatwa sholat di masjid atau di lapangan atau di rumah dan lain-lain. Kemudian fatwa tidak boleh keluar rumah, walaupun pada kenyataannya masjidnya begitu ada himbauan untuk tidak ke masjid, rame-rame taat. Padahal sebetulnya himbauan itu tidak hanya berkerumun di masjid secara khusus, nggak boleh berkerumun orang banyak, tapi mall kan ramai juga, pasar ramai juga. Cuman dilematis juga kalau kemudian pasar ditutup, kita mau beli kemana, mau belanja kemana, dilematis itu. Tetapi begini, COVID ini saya kira kalau disebut sebagai ujian dari Allah SWT, ya. Bagi orang beriman kan ada istilah ujian. Bagi orang yang beriman lalu kemudian dia lalai, maka namanya bukan ujian tetapi teguran. Supaya kembali ke jalan yang benar, kira-kira begitu. Kalau bagi orang yang sama sekali ingkar, maka dia bukan menjadi teguran, tapi menjadi balasan. Yang dalam bahasa lebih kerasnya itu kira-kira disebut sebagai azab. Nah, kita tidak mempersoalkan yang mana itu, apakah ujian, apakah kemudian teguran, apakah kemudian balasan atau azab. Kita tidak bicara soal itu, tapi sebagai closing statement kita pengajian hari ini, Allah seakan sedang mengajak kita untuk berpikir sekarang. Orang yang terpapar oleh COVID-19, kalau kita diminta berhati-hati, wajib kita berhati-hati. Tapi apakah orang yang berhati-hati lalu kemudian terbebas? Ternyata tidak. Perawat ada yang terpapar, dokter ada yang terpapar. Lalu kemudian apakah dengan mereka terpapar itu mereka lalai, mereka nggak memakai pelindung diri, lalu kemudian mereka tidak menggunakan protokol kesehatan? Nggak mungkin. Sebab mereka perawat, mereka dokter, tapi terpapar. Kalau kemudian supaya nggak terpapar COVID-19, nggak terpapar corona, ya udah kita hidup bersih-bersih. Saya yakin banyak orang yang lebih bersih. Nah, pengamen, kemudian anak jalanan, yang hidup di jalan, nggak banyak juga kita dengar berita mereka terpapar COVID. Padahal mereka tidak melakukan protokol kesehatan, mereka tidak pakai hand sanitizer, juga tidak jaga jarak, mereka tidak pakai masker, tapi nggak terpapar. Dokter saja ada yang terpapar, perawat ada yang terpapar, dan lain-lain. Allah seakan mengajak kita sedang berpikir bahwa usaha itu ya penting. Tetapi setelah kita berusaha maksimal, kembalikan semua kepada Allah. Orang yang hidupnya kotor sekalipun selama ini nggak terpapar kok. Yang selama ini berhati-hati betul, yang saya katakan perawat, dokter, dan lain-lain, terpapar juga, ada yang terpapar. Nah, bahwa Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita, bahwa kita manusia itu memang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha maksimal.
tetapi hasilnya semua serahkan kepada Allah. Karena virus juga makhluk Allah, kira-kira kacamata agamanya begitu. Jangan pula karena, oh ini virus makhluk Allah, mati juga karena Allah, sakit juga kita karena Allah, lalu kemudian tidak berhati-hati, saya kira juga tidak. Itu juga salah. Itu tawakal yang salah. Maka karena itu, materi kita hari ini meneguhkan atau menegakkan amaliyah Ramadan di tengah COVID-19, saya kira tidak mengajarkan kepada kita untuk artinya tawakal yang salah tadi. Tawakal yang salah itu menyerahkan diri kepada Allah tanpa melalui usaha dan ikhtiar. Tapi usaha tetap kita lakukan, ikhtiar tetap kita lakukan. Setelah itu, mari kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau virus corona itu menjangkiti orang kotor, maka anak-anak jalanan adalah orang pertama yang terpapar seharusnya. Tapi nyatanya mereka tidak terpapar. Kalau corona itu takut kepada orang yang bersih, maka saya kira perawat, dokter tidak akan pernah ada yang terpapar. Karena mereka punya melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, lebih paham soal kesehatan. Tapi ternyata hampir semua terpapar. Karena itu setelah melakukan usaha maksimal, mari kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita semua terbebas dari wabah itu, dari pandemi COVID-19 ini, sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Baik itu aktivitas dalam rangka mendekatkan diri kita, atau memupuk hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, maupun memupuk kembali hubungan kita antara sama manusia atau hablum minannas. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya Pemuda Muhammadiyah Selumah memberikan kesempatan ke saya untuk bergabung melalui daring ini. Saya rindu juga untuk kumpul-kumpul dengan Pemuda Muhammadiyah walaupun sudah tidak di struktur lagi. Ya, mudah-mudahan ke depan Pemuda Muhammadiyah Selumah lebih baik, lebih maju dalam segala hal. Tidak hanya dalam sisi ibadah pribadi tadi, tapi juga ada ibadah sosial. Dan kita patut bersyukur, saya lihat ada Coach Ida Hamizi bergabung. Saya kira ini nggak boleh disia-siakan. Itu mesti dimanfaatkan betul, harus dicuri ilmunya. Nggak boleh itu sia-sia. Orang yang merugi adalah orang yang kelaparan padahal dia tinggal di lumbung padi. Nah, itu orang yang paling merugi itu. Nah, jadi Pemuda Muhammadiyah merugi sekali nggak bisa main bola, padahal coachnya ada di sini. Nah, itu merugi juga. Nah, jadi bisalah nanti Pak Coach, nanti kalau ada coaching klinik, nanti kasih tahu, siapa tahu saya ada waktu untuk bisa bergabung, cari-cari keringat kembali, mengingat-ingat memori lama, Pak. Terima kasih semua, terima kasih lagi. Selamat Idul Fitri. Atas semua kehilapan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Sekali lagi, Jaya Pemuda Muhammadiyah Selumah, lakukan hal terbaik. Seperti yang sering saya katakan untuk teman-teman pemuda, praktek locally, effect globally. Kadang-kadang kita melakukan praktek locally, yang kita lakukan lokal, tetapi efeknya adalah global. Terima kasih. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan diberikannya closing statement oleh Kantor Suryadi tadi, maka berakhir pula kegiatan pengajian kita pada sore hari ini, di mana saya selaku pemandu acara mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai pemuda dalam menghadapi COVID ini tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon untuk segera mengangkat wabah COVID-19 ini. Baik, sekian dulu pengajian kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara ataupun moderator, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka semuanya suara. Aduh. Dang Sur minta jeruk Dang. Amezi, terima kasih. Sam Suryadi, Sukaraja, Abdul Latif. Suryadi, Aprian Igo, terima kasih sudah acara rapat online. Pak Sekjen, Wilson, Zendro, Turi, jangan lupa mampir kalau balik dari Bengkulu. Ardilen, Maulidi, Hengki, terima kasih banyak Hengki.
bukan tadi. Terima kasih Bang. Jangan lupa THR-nya Bang. THR-nya itu men. Cepat-cepat ke rumah, nanti habis loh. Setuju itu, setuju itu. Kedengaran suaranya. Udah kembali tadi. Hah? Kedengaran suaranya, Sur. Buka semua suara tambah. Oke, terima kasih. Dia orang Pak Ketua, kalau orang Suryadi. nggak wajib kalau dia menerima. Kalau orang menerima orang yang nggak dapat THR berarti dia punya kewajiban memberi THR. Jadi kalau dia dapat THR punya kewajiban ngasih THR. Kira zakat juga gitu. Jadi orang yang nggak berhak menerima zakat itu dia wajib bayar zakat karena dia nggak berhak menerima zakat kan. Orang yang dia nggak wajib bayar zakat karena menang tuh lah. Asal satu tuh lah. Sini kan dong. Oh, aku tunjuk THR. Ini aku tunjuk THR. Nggak menang tuh lah. Orang yang dapat THR zakat itu loh. Bang Andri, unjuk lagu dari komisioner ke itu Bawaslu tuh. Tapi benar yang dikatakan Ustaz Suryadi itu benar itu. Kalau macam Pak Ketua kan tidak menerima THR, tapi memberikan THR kan. Iya, memberikan THR. Ini gara-gara corona semua nih. Aktivitas nggak ada, kegiatan nggak ada. Ya itu Abang aktivitas tidak ada, duit maju masuk. Kalau ini habis nian. terserah Indonesia. Oke, semua saya pamit. Oke, saya duluan ya. Siap. Mohon izin. Siap. Assalamualaikum, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nanti saya tunggu di sekre ya. Yang mantap lain. Oke,